punya budget 1 jutaan tipis, kalian bingung mau beli HP apa? Ini adalah Redmi A2 yang menurut saya pribadi ini udah lumayan oke banget. Di harga 1 jutaan tipis kalian bisa dapat banyak. Dan kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Redmi A2? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Let's go! Oke, kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Redmi A2? Yang pertama kita bakal bahas dulu dari segi bodinya. Yang dari segi bodinya ini nggak bakalan ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Bodinya dari polikarbonat dan ya ini feel like leathernya mirip sama Oppo A17 atau mungkin mirip sama Poco M3 ya, kalau misalkan kalian punya Poco M3 yang desainnya kuning banget. Kurang lebih bodinya mirip-mirip kayak gitu, dan ini juga bisa dibilang kelebihan. Feel genggamnya, feel gripnya juga ini bisa dibilang enak banget, dan saya pribadi juga nyaman. Dan kekurangannya menurut saya pribadi di HP harga 1 jutaan tipis ini belum ada yang namanya side fingerprintnya. Kekurangannya di situ sih ya, walaupun HP ini HP di harga 1 jutaan tipis, tapi side fingerprint itu menurut saya pribadi udah kayak hal kedua terpenting di HP ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya masih nggak masalah karena ini harganya di 1 jutaan tipis aja. Beda sama kakaknya di Redmi A1, tapi Redmi A1 juga sama sih, kurang lebih bodinya kayak gini. Dan HP-nya buat Redmi A2 ini nyaman buat digenggam. Dan dari beratnya sendiri juga ini lumayan kok, dapat di 192 gram, dan ini lumayan cukup enteng, nggak terlalu berat dan nggak nyakitin tangan. Dan balik lagi, kelebihan yang pertama adalah ini feel genggamnya itu udah enak banget. Dan menurut saya pribadi di sini ada kekurangan selanjutnya, yaitu di bagian chargernya, yang dimana di bagian chargernya ini masih pakai micro USB. Tapi ya balik lagi, ini kalau misalkan kita kenal sampai 1 jutaan tipis, jadi masih diwajarin aja lah, walaupun saya pribadi juga masih agak sayang karena di HP sekarang yang di 1 jutaan juga 1,5 juta sih. Di sini udah ada yang pakai yang namanya Type C ya. Ya sayang aja sih rasanya di HP harga 1 jutaan, apalagi HP sekarang di 1,5 aja udah ngasih yang namanya Type C ya, jadi buat charge-nya. Kayak contohnya kayak Infinix Hot 30i kemarin kalau saya nggak salah, dia pakainya Type C juga, apalagi storage-nya juga udah gede. Tapi ini 1 jutaan tipis ini ya masih oke-oke aja, karena balik lagi dari harganya 1 jutaan tipis. Dan sekarang kita lanjut di bagian layarnya ya. Menurut saya pribadi ini layarnya suatu kelebihan ya, walaupun kekurangannya di sini paling ya di bagian dagunya yang masih lumayan tebel. Tapi balik lagi kalau kita ingat harganya masih oke-oke aja, apalagi layar lebarnya dapat di 6,52 inch, IPS LCD, dan udah support di SD Plus juga, karena HP 3 jutaan juga ada kok, masih ada yang pakai SD Plus atau mungkin 2 jutaan. Jadi buat HP 1 jutaan tipis ini menurut saya worth it banget buat dibeli karena udah enak banget dilihat, apalagi layarnya yang dimana di sini kelebihan selanjutnya dia udah pakai Android 13 Go Edition yang dijamin bakal lebih ringan dan juga lebih enak dipandang. Saya pribadi juga buat HP ini enak banget buat dilihatinnya. Yang UI-nya ini kesannya minimalis, dan kesannya di sini nggak kelihatan ada banyak iklan ya, walaupun dia dari Xiaomi Redmi maksud saya. Terus juga kelebihan selanjutnya yaitu di bagian chipsetnya. Kalau misalkan kita bandingin sama Redmi A1 kemarin yang pakainya MediaTek Helio A22, buat HP Redmi A2 ini menurut saya pribadi ini sebuah peningkatan yang signifikan. Karena di harga 1 jutaan tipis, dia dapat MediaTek Helio G36 yang dijamin udah kencang buat game di kelasnya. Ya buat main game Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG settingan bawah, settingan rata kiri udah enak banget. Ya smooth atau SD lah bisa dibilang buat main game PUBG ya. Sementara buat main game ML sendiri di sini paling cuma bisa di nggak sampai ultra, cuma sampai di high aja. Ya overall kalau misalnya kita ingat di bagian harganya yang dimana dia 1 jutaan tapi udah pakai MediaTek Helio G36, ini udah mantep banget buat gaming. Ya menurut saya pribadi sih ini udah oke banget ya di harga segitu. Mungkin banyak juga kalian yang nggak setuju karena ya agak nanggung gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di HP-HP lainnya, di brand lainnya, yang dimana dia pakai MediaTek Helio G36, tapi harganya masih di 1,7 ke atas. Bahkan ada yang sampai di 2 jutaan tipis sih. Dan selanjutnya yaitu di bagian kameranya. Ini sih saya agak bingung ya buat nyebut ini kelebihan atau kekurangannya. Karena buat kameranya sendiri menurut saya pribadi ini masih standar, karena masih ya dual kamera 8 megapiksel,
wide dan juga 0,08 bokehnya yang cuma buat pajangan aja menurut saya pribadi ya, dan 5 megapiksel buat kamera depannya. Tapi selanjutnya menurut saya ini adalah kelebihan di bagian videonya yang dapat di resolusi 1080 30 fps aja depan belakangnya. Harga 1 jutaan tipis biasanya di depannya itu 720 30 fps ya. Tapi di sini udah dapat di 1080 30 fps aja. Buat hasil foto dan videonya kalian juga bisa lihat di selanjutnya. Sementara buat di kamera belakangnya seperti ini ya teman-teman hasilnya, dan ini resolusinya dapat di 1080 30 fps juga. Gimana menurut kalian hasilnya? Saya sih oke ya sama hasilnya ya, kelihatannya. Gimana menurut kalian dari hasil kameranya? Lumayan kan buat di harga 1 jutaan tipis. Dan kelebihan selanjutnya menurut saya pribadi yaitu di bagian baterainya yang dapat di 5000 mAh, walaupun di sini harga 1 jutaan tipis tapi masih dapat di 10 watt ya buat charge-nya. Saya sih belum bisa 18 watt. Kalau misalnya ini bisa 18 watt udah enak banget. 1 jutaan tipis loh. Dan harganya sendiri menurut saya pribadi harganya ini dibandingkan Redmi A1 ini harganya udah worth it banget, walaupun kekurangannya menurut saya pribadi di harga 1 jutaan tipis dia masih di varian 3/32 GB. Tapi kalau misalnya kita lihat harganya yang di harga 1.149.000 ini sih udah worth it banget kan. Di Redmi A2 kemarin di varian 4/64 nya itu dibanderol di harga 1.249.000, sementara di varian 2/32 GB dibanderol di harga 1.149.000. Kalau misalnya kita lihat di harga yang harusnya 2/32 jadi 3/32 ini sih udah lumayan kok. Kalau misalnya kita lihat dari versi sebelumnya ya di harga yang sama, tapi ya balik lagi sih, kalau misalnya dari harga tergantung di kalian masing-masing dan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalkan menurut saya pribadi buat HP ini khusus mungkin buat orang tua atau mungkin buat kasih ke anak kecil ya, karena ini UI-nya benar-benar menurut saya ini nyaman banget buat dilihat. Dan mungkin segitu aja buat kelebihan dan kekurangan dari HP Redmi A2. Kira-kira ada kelebihan dan kekurangan lainnya? Langsung aja komen di bawah. Jadi ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.